Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami. Malam ini saya akan memberikan sedikit tutorial bagaimana mengecek tugas anak-anak kita via Classroom dan melalui handphone yang tampil di layar kita ini. Tugas-tugasnya bisa kita cek dengan detail dan kapan kita menyerahkan tugas-tugas pun dapat kita lihat. Sebelum kita mulai tutorial, alangkah baiknya kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa untuk negeri kita tercinta Indonesia, agar virus corona bisa segera lenyap dan kita kembali dalam kehidupan normal kita. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, yang pertama tentu sahabat-sahabat kakak sudah login atau menginstal dua aplikasi. Yang pertama itu Classroom, yang kedua itu Gimik, dan semuanya bisa didapatkan di Play Store. Setelah terinstall semua, masukkan email yang didapat dari dinas di dalam Classroom, atau bisa melalui setelan dan penambahan akun email. Untuk videonya sudah saya share beberapa minggu yang lalu, mungkin bisa lihat-lihat di channel saya di bagian Classroom. Di sana sudah di-share bagaimana cara menginput Gmail. Untuk selanjutnya, setelah email terinput, kita akan masuk ke Classroom anak kita. Ini tampilan Google Classroom-nya dengan wali kelas Bu Meli Rahmi. Untuk 5B, Al-Kausar di SDK Hero tahun pelajaran 2020-2021. Nah, untuk tampilan ini berbeda-beda, tergantung dari wali kelas mendesain classroom-nya atau kelasnya masing-masing. Ya, internetnya agak lambat ya. Untuk selanjutnya di sini ada daftar tugas, kelas yang diarsipkan, kode kelas, dan step. Nah, nanti kita akan masuk ke daftar tugas anak untuk melihat berapa banyak tugas anak yang belum diselesaikan. Nanti akan terlihat tugasnya itu berapa banyak, atau 2, 3, 4, 10, atau berapa. Di sini ada tampil 2 tugas yang belum diselesaikan dari anak saya sendiri ya. Itu setoran doa-doa, ini hanya pengingat dari gurunya untuk nama-nama yang belum mengumpulkan tugas. Lalu yang kedua ini membaca dan merangkum pelajaran ketiga, kalau nggak salah ini PAI. Kita lihat untuk poin pertama, setoran doa-doa bagi yang belum mengumpulkan tugasnya. Nama-namanya akan terlihat jelas di sana. Nah, sebelum itu kita lihat ini ada daftar tugas, dan samping itu ada selesai. Nah, kalau selesai ini itu tugas-tugas yang telah diselesaikan tentunya oleh anak-anak kita. Namun ini dilihat dari kita mengirim, atau anak-anak kita mengirim tugasnya, atau apakah tenggat waktunya bisa dilihat, apakah terlambat atau tepat waktu atau sebelum tanggalnya. Nah, seperti ini salah satu contoh
ada 2 tempat waktu nih besok selama pertemuan. Kalau nggak salah ini simpul, membuat simpul hidup, mati, dan jangkar. Lalu yang kedua ini hari Senin tapi sudah diselesaikan. Tugasnya untuk nilai produk ini membuat banner. Itu bisa dilihat berdasarkan tanggal kita mengirim tugas. Untuk selanjutnya kita coba lihat kembali ke tadi setoran doa-doa bagi yang belum mengumpulkan ini. Kita lihat ini berupa informasi saja atau pengingat dari guru-gurunya untuk anak-anak yang belum mengumpulkan tugas. Nah, ini nama-namanya. Assalamualaikum, yang belum mengumpulkan doa kalian ini mohon diselesaikan dan menghubungi Ibu Iis. Nah, ini gurunya, atau langsung di kelas ini. Ada beberapa, lalu ada anak saya di nomor 5. Alhamdulillah hari ini sudah selesai semua tugasnya dari 2 doa dan 2 produk. Dan di sini kalau kita lihat itu ada tanda ya, tanda yang bisa ditarik ke atas ini akan terlihat nanti. Kalau misalkan kita sudah melampirkan tugasnya itu akan terlihat, nanti jelas terlihat penyerahan tugasnya itu sudah diserahkan atau belum. Nah, ini dia. Ada 2 poin, tambahkan lampiran. Maksudnya tambahkan lampiran ini, kita akan mengirimkan tugas anak-anak kita melalui classroom ini. Lalu classroom ini kita akan ditekan, nanti akan diarahkan tugas kita yang ada di handphone itu dalam folder yang mana. Nanti bisa kita cari lalu dilampirkan, tentu dengan koneksi internet yang stabil, karena besaran tugas yang diberikan itu berapa MB itu tergantung dari besaran tugasnya ya, atau lampirannya yang akan kita lampirkan. Lalu yang kedua itu tandai sebagai selesai. Nah, ini biasanya nih kita terlupa, kok ada tugas lagi, padahal tugas itu setelah selesai kita serahkan. Nah, ini nanti kita bisa kan ini ditandai sebagai selesai. Nanti ada contohnya di depan, kita lihat dulu. Nah, ini sebentar saya kembali dulu. Nah, ini ada beberapa file yang ada beberapa tulisan. Kalau kita tugas itu ada di dalam handphone, tersimpan di handphone, itu bisa kita tekan ke file, lalu cari tugas-tugasnya itu ada di folder mana atau tersimpan di mana. Lalu yang kedua ini bisa melalui Google Drive. Kalau tugas kita itu biasanya handphone penuh karena tersimpan tugas-tugas anak-anak, kita bisa dialihkan ke Google Drive. Nah, Google Drive ini yang free-nya itu bisa mencapai 15 GB, lumayan untuk menyimpan folder-folder. Namun ini agak terkendala untuk masalah internet kembali. Nah, saya biasanya tuh menyimpan tugasnya tuh di file. Setelah tugas saya serahkan, lalu tugas itu saya hapus kembali, dan sebagai arsip saya biasanya mengupload ke channel YouTube yang berbeda untuk menyenangi anak, biar mereka tuh bisa melihat tugas-tugas mereka yang sudah diselesaikan
melalui YouTube. Dan kalau tugas itu belum diserahkan atau belum tersimpan di dalam file atau Google Drive, kita bisa menggunakan dua fasilitas ini. Yang pertama itu ambil foto, kita bisa fotonya tugas anak kita langsung terkirim ke Google Drive tanpa tersimpan di handphone. Begitu juga dengan rekam video. Namun ini sekali lagi butuh internet yang stabil, melihat kondisi sekarang yang setiap pagi internetnya itu agak labil. Mungkin lebih baiknya kita simpan dulu di handphone, selesai dikirim kita hapus kembali. Oke, kita lanjut. Saya akan mencari folder filenya. Nah, ini tadi ada di file manager. Buat sedikit, ada di file manager. Ini nanti bisa dicari folder yang ada di handphone. Kita tekan itu, lalu kita cari foldernya itu ada di mana, atau di downloadan, atau biasanya itu untuk video dan foto tersimpan di sini. Di sini kita buka ada folder video dan folder melalui screenshot atau melalui apa, itu bisa jelas terlihat di sana. Setelah kirim, tambahkan di sini. Nanti ada akan mengupload sendiri. Tapi karena saya sudah menyelesaikan tugasnya melalui WhatsApp via Japrian, jadi ini tidak saya tambahkan kembali tugasnya untuk tugas dua doa dan dua produk. Namun di sini saya akan menjelaskan bagaimana selesai kita menambahkan lampiran itu untuk menekan tanda sebagai selesai, dan nanti dia itu akan hilang di daftar tugas, itu akan hilang dan otomatis akan pindah ke selesai. Saya akan menekan tanda ini sebagai selesai. Nah, di sini tandai sebagai selesai. Di sini ada peringatannya, Anda tidak melampirkan apapun pada membaca dan merangkum peroleh. Ini oke. Oke. Dan ini kalau misalkan nanti tugas itu salah atau salah menyerahkan, itu kita bisa menekan kembali batalkan pengiriman. Lalu ada daftar tugas kita di sini, dan di pojok kanan atas itu akan ada tanda silang. Nah, kalau kita ingin menghapusnya dan menyerahkan dengan tugas yang benar, pertama kita membatalkan pengiriman, lalu menekan tanda silang yang ada di pojok kanan, otomatis tugas yang kita serahkan itu akan hilang dari Classroom, dan kita bisa mengirim lagi seperti yang tadi dijelaskan di awal. Oke, nah ini tugasnya itu sudah selesai, hanya satu yang belum diselesaikan. Dan ini bisa kita lihat di sini apa tugas-tugas yang sudah kita selesaikan. Dan ini kalau dilihat tuh agak bingung ya. Saya biasa melihat tuh di sini, tapi nanti di depan saya akan menjelaskan, melihat lebih enak per mata pelajaran. Mata pelajaran tuh kita bisa lebih jelas melihat pelajaran-pelajaran apa saja yang sudah diselesaikan, atau ada tugas apa aja di sana, itu jelas di sana. Nah, di sini ada di bawah daftar tugas itu ada nama kelasnya. Ada dua
Ada dua cara masuk ke sana untuk masuk melihat per mata pelajaran. Yang pertama itu melalui kelas, kita pencet kelas nanti. Kita akan mencet kelas dulu untuk melihat. Nah, di sini kembali ke awal dan kita bisa menekan atau menekan yang Al-Kausar ini, otomatis nanti akan dialihkan ke link berikutnya, yaitu permata pelajaran. Nah, di sini ada dua forum. Ini kumpulan-kumpulannya yang sudah diserahkan atau nanti banyak sekali di bawah itu yang sudah diserahkan atau belum diserahkan. Nah, ini bisa kita cek di sini juga. Ini banyak sekali, lengkap sekali yang disediakan oleh YouTube ini. Nah, yang kedua ini yang tadi saya bilang, ini bisa kita cek per mata pelajaran. Itu PAI, ada beberapa tugas yang sudah diberikan oleh guru ke anak kita. Oke, di PAI ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 tugas yang sudah diserahkan. Tematik itu ada beberapa tugas yang sudah diberikan oleh gurunya. Lihat banyak sekali ya tugasnya. Ada matematika. Nah, di sini lengkap sekali permata pelajaran. Nah, saya senang lihat di sini tugas-tugasnya. Oke, di sampingnya itu juga ada anggota. Anggota ini berisi tentang guru-guru. Siapa sih guru-guru yang mengajar di kelas 5B Al-Kausar itu, dan siapa nama-nama temannya. Itu kita akan melihat samping ini anggota. Nah, ini dia. Yang pertama itu boleh dilihat Rahmi sebagai wali kelas di 5B Al-Kausar. Lalu ada Pak Aska, kemudian dan teman-temannya nih, teman sekelasnya di bawah. Lalu di sini ada tombol lihat semua. Ini untuk melihat pengajar-pengajar siapalah saja selain 3 orang ini yang mengajar di kelas 5B Al-Kausar. Nah, ini dia guru-gurunya yang mengajar di 5B Al-Kausar. Siapa saja guru-gurunya. Dan melalui WA biasanya wali kelas juga menyerahkan daftar atau nomor telepon guru-guru, seluruh guru di SD Al-Khair. Nah, di situ kita bisa mengetahui WhatsApp-nya semua guru. Mungkin itu saja yang sedikit yang bisa saya bagikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.